Perkenalkan, saya Gita Prasasti Prihatini Mulyawan SPD, Guru Sekolah Dasar Negeri Curug 02, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Pembelajaran hari ini yaitu Pendidikan Pancasila, Bab 3 mengenai norma, hak, dan kewajiban anak di keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Faris, silakan Faris. Siap, berdoa dimulai. Anak-anak, supaya rasa cinta tanah air kita lebih bagus lagi, maka kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. agar lebih hikmat. Anak-anak boleh berdiri sama-sama ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai norma, hak, dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, hak kewajiban itu harus dilaksanakan secara penuh dengan tanggung jawab. Kita tepuk semangat bareng-bareng. Vio, boleh Vio? Sama ibu bareng-bareng Vio. Sebelum mulai kita tepuk semangat biar semangatnya lebih membara ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Di sini ibu mau tanya, apa yang terjadi jika tidak ada aturan yang berlaku? Apa yang terjadi? Terus ibu punya pertanyaan kedua. Mengapa penting untuk menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang? Harus seimbang. Yang ketiga, apa hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembelajaran kita, ibu mau
Gambar apa ini? Siswa lagi belajar. Gambar siswa sedang belajar. Kalau dilihat proses belajarnya seperti apa nih? Ada yang ngobrol. Ada yang ngobrol, ada yang fokus baca buku. Ibu mau tanya, kalau kalian sedang belajar, lebih enak dalam keadaan yang bising, suara ngobrol, apa dengan keadaan yang fokus dan hening? Fokus dan hening. Kenyataannya di kelas bagaimana? Kenyataannya di kelas masih banyak yang berarti aturan yang berlaku belum diterapkan, belum dilaksanakan. Apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Kalau misalnya jalan raya tidak ada lampu merah, orangnya jalan-jalan untuk terobos, yang nyebrang ke sini, yang ke sini, maka akan terjadi tabrakan. Kalau tidak ada aturan, maka kehidupan bermasyarakat tidak akan berjalan dengan damai. Untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, agar kalian lebih memahami, kita simak video ini bersama. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bol? Kita mau pergi menjenguk Danang nih di rumahnya. Sekalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan menyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu.
kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak, Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wow. Yuk, dalam channel 456 sekarang. Oke, kita masuk ke norma. Ada yang mau membacakan? Ada yang siap membacakan? Bagas. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur perilaku orang-orang yang dengan tujuan menjaga
kebiasaan serta peraturan hukum. Jadi norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Kehidupan masyarakat sudah pasti ada peraturan. Norma melindungi setiap individu dari tindakan yang berbeda, menciptakan kerukunan. Norma membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Selanjutnya ada hak. Pengertian hak, segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan dianggap milik seseorang, baik secara hukum maupun etika. Setiap orang dianugerahi hak yang sama, seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Meminta hak terus, tapi kewajibannya kita tidak laksanakan. Maka yang terjadi apa? Seimbang. Sudah membagi kelompok. Di sini ibu punya tebak jenis norma. Ibu punya beberapa kartu. Ada kartu A dan kartu B. Kalau kartu A berisi 4 jenis norma di masyarakat, sedangkan kartu B berisi pengertian norma. Peserta didik itu siapa? Siswa yang berada di kelas. Peserta didik diminta untuk mencari pasangan dari setiap kartu yang didapatkan. Oke, coba kalian berkelompok dicek dulu masing-masing. Kartu A dan kartu B silahkan dipisahkan terlebih dahulu. Yang A dan yang B silahkan dipisah dahulu. Sudah dipisah? Sudah. Kalau sudah dipisah silahkan cek jenis norma dan pengertian norma yang ada. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat.
Sudah ya? Kalau sudah selesai, siapkan satu orang untuk maju presentasi. Aku adalah norma yang bersumber dari kitab. Norma agama katanya bersumber dari kitab. Norma sosial. Aku adalah norma yang bersumber dari tata krama masyarakat. Aku adalah norma yang bersifat lokal dan fleksibel. Ada dua pengertian menurut kelompok satu. Norma susila. Aku adalah norma yang bersumber dari Ada apa? norma hukum. Aku adalah norma yang bersumber dari aturan bernegara. Aku adalah norma yang bersumber. Terima kasih Rifki, kita kasih tepuk tangan. Nama saya Aisyah. Saya perwakilan dari keluarga besar. Nadine juga Sania Al-Quran. Kencang Mbak. Yang pertama ada norma agama. Aku adalah norma yang bersumber dari kitab suci. Nomor kedua ada norma sosial. Aku adalah norma yang bersumber dari tata krama masyarakat. Norma agama. Aku adalah norma yang bersumber dari kitab suci. Oke, selanjutnya. Norma sosial. Aku adalah norma yang bersumber dari tata krama masyarakat. Aku adalah norma yang bersumber dari aturan fleksibel. Norma sosial. Aku adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Norma hukum. Aku adalah norma yang bersumber dari aturan bernegara. Aku adalah norma yang bersifat mengikat dan tegas. Norma agama. Aku adalah norma yang bersumber dari kitab suci. Lanjut. Norma sosial. Aku adalah norma yang bersifat lokal dan fleksibel. Ya. Aku adalah norma yang bersumber dari tata karma Jangan grogi. masyarakat. Selanjutnya. Norma sosial. Aku adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Norma hukum. Aku adalah norma yang bersumber dari aturan bernegara. Aku adalah norma yang bersifat mengikat dan tegas. Oke, kan tepuk tangan. Ibu mau kalian buat main bareng sama ibu untuk sambung kata. Oke. Berkenaan dengan norma kewajiban di Pancasila itu ada kata-kata yang ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban. Ibu mulai dari ibu ya. Dari ibu hak. Kelompok 1. Adil dan kelompok 2 sambung kata. Kelompok 3 sambung kata. Kelompok 4 sambung kata. Kelompok 5 di sila kelima kata pertamanya ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Refleksi pembelajaran. Hal yang aku pelajari hari ini silakan ditulis. Dan hal yang ingin aku tanyakan kira-kira apa? Silakan ditulis di sini ya. Hal yang aku pelajari, norma, hak dan kewajiban. Oke. Ada pertanyaan Pak? Ada tuh. Hal yang ingin aku tanyakan, apa kewajiban anak? Oke. Hai. Diskusikannya tidak berisik ya. Oke, Pak duduk Pak. Kelompok 2. Hai. Kelompok 2 punya pertanyaan. Apa kewajiban seorang anak? Ada yang mau jawab?
harus kalian jelaskan. Lalu ada jenis-jenis norma, ada? Yang pertama norma kalau yang mengikat norma apa? Kalau yang fleksibel sebelum kita tutup agar kalian lebih memahami, Ibu akan berikan kalian lembar kerja peserta yang kalian kerjakan masing-masing di boleh disimpan dalam tasnya. Untuk menutup pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, Ibu minta ketua kelas kita untuk berdoa dulu. Silakan, Mas.